Strategi Erick Thohir agar Timnas Indonesia U23 menuju Olimpiade 2028. Mari kita bahas ini, tetapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Timnas Indonesia U23 bisa menembus Olimpiade 2028 di Los Angeles mendatang melalui Piala Asia U23. Ya, Erick Thohir itu sempat membahas pencapaian Timnas Indonesia U23 yang hampir bermain di Olimpiade 2024 di Paris. Ketika itu, Timnas Indonesia menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 di tahun 2024 ya, yang 3 tim terbaiknya mewakili menjadi wakil Asia di Olimpiade 2024. Namun sayang, skuad asuhan ST ini kalah 0-1 dari Timnas Guinea U23 dalam babak playoff AFC CAF. Ya, Erick Thohir mengaku kegagalan lolos ke Olimpiade 2024 itu cukup menyakitkan. Akan tetapi, ditegaskan dirinya sudah move on dari hasil tersebut. Dan Erick Thohir berencana untuk memulai persiapan Timnas U23 sejak jauh-jauh hari demi menjadi 3 tim terbaik di Piala Asia U23 dan menggenggam 1 tiket di Olimpiade 2028. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Piala Asia U23 itu menjadi kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi juara, runner-up, dan tim peringkat ketiga berhak menyegel tempat di pesta olahraga terbesar di dunia tersebut. Ya, skuad Timnas U20 bisa menjelma cikal bakal pemain Timnas U23 di Piala Asia U23 nanti ya. Nama-nama seperti Arkan Kaka, Iqbal Gwijangge, Rizky Afrizal, hingga Welber Jardim dapat menjadi tulang punggung Garuda Muda nanti ya. Sepanjang sejarahnya, Timnas Indonesia pernah berkancah di Olimpiade. Momen itu terjadi pada tahun 1956 di Australia. Andi Ramang dan kawan-kawan berhasil lolos ke perempat final. Sedangkan manajer Timnas Indonesia Sumarji kecewa. Ia tidak habis pikir adanya tagar Sinteyong out dan Erick Thohir out. Perkara Timnas Indonesia tersingkir di Piala AFF 2024. Ya, menurut Sumarji bahwa hal ini sangat disayangkan dan sangat ngawur ya gitu menurut Pak Sumarji ini. Alasannya adalah kita ini sudah ada di jalur atau trek yang benar. Pak Ketum sudah mati-matian membuat PSSI bisa melangkah jauh seperti sekarang ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Timnas Indonesia turun dengan pemain muda di Piala AFF 2024. Skuad Garuda harus puas bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir grup B usai kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Ya, menurut Sumarji, Sinteyong juga demikian, sudah bisa meletakkan dasar dan juga bisa pada jalur trek yang benar dengan berbagai macam prestasi yang ada. Jadi, jangan hanya gara-gara gagal di Piala AFF 2024 yang memang dari awal tidak ada target yang harus dicapai. Targetnya adalah kaderisasi dan targetnya adalah SEA Games 2025 dan juga Piala Asia U23 2026. Tujuannya adalah kita mempersiapkan tim ini jauh-jauh hari ke depan, kita bisa berkiprah lebih baik lagi. Ya, memang kalau kita ingin semuanya instan seperti Piala AFF, itu juga harus jadi juara ya. Tentu semuanya harus ada persiapan. Sementara kita tidak ada persiapan karena memang dari awal kita persiapkan adalah skala prioritas. Skala prioritas kita adalah SEA Games 2025 dan juga kaderisasi, dan terakhir adalah Piala Asia U23 di tahun 2026. Jadi itulah yang harusnya sama-sama kita memahami dan kita juga bisa memaklumi. Tetapi kalau terus pada akhirnya ini digoreng-goreng, dibelok-belokkan Sinteyong dan Pak Ketum out, itu saya jujur, saya kecewa. Kenapa harus seperti itu?
Nah, ini kita bicara konteks Piala AFF. Kalau prioritas utama pada lolos Piala Dunia, kata Sumar. Ya, sementara itu Sintayong terus menerima banyak kritik usai timnas Indonesia gagal lolos dari fase grup Piala AFF 2024. Menurut pengamat sepak bola Akmal Marhali, yang dialami Sintayong adalah hal yang wajar. Ya, menurut Akmal Marhali, wajar jika publik tidak puas dengan capaian timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Lebih lanjut, Akmal Marhali juga menilai wajar jika Sintayong menerima banyak kritik atas capaian itu. Ya, Sintayong bukan dewa yang tidak boleh dikritik. Sebagai pelatih, risiko adanya tuntutan out itu hal biasa. Bukan hanya Sintayong, semua pelatih di dunia juga akan mengalami hal yang sama. Ketua PSSI Erick Thohir beberapa telah memberi respon atas kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024. Dia akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk pada STY sebagai pelatih kepala. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa strategi dari Erick Thohir ini agar bisa menuju Olimpiade 2028 adalah memainkan timnas U22 di Piala AFF 2024. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai nanti ya di Piala Asia U23 2026 nanti, yang bisa menjadi kualifikasi menuju Olimpiade 2028. Ya, strategi lain dari Erick Thohir adalah menawarkan kepada para pemain diaspora Indonesia. Ya, menurut Erick Thohir, kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini. Ya, itu tadi strategi Erick Thohir agar bisa timnas Indonesia U23 ini bisa melaju ke Olimpiade 2028. Satu tadi, menurunkan pemain muda di Piala AFF, dan yang kedua adalah menawarkan proyek ini kepada para pemain diaspora atau keturunan yang bermain di luar negeri. Ya, jangan lupa subscribe dan like-nya. Kita tunggu berita timnas selanjutnya.